Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan terus terjadi dengan banyaknya fakta terbongkar. Setelah kejutan ini kembali ke garis waktu saat ini, Pegito akan dipandang kembali oleh Gaiba atau haruskah kita panggil Lucifer? Gaiba ingin Pegito mengerti bahwa dia adalah Pegito juga. Tapi Gaiba sepenuhnya menerima siapa dirinya sebagai wadah Lucifer. Penggabungan itu memberi Gaiba begitu banyak esensi Lucifer, sehingga Gaiba adalah Lucifer sekarang. Dan jika Lucifer yang sekarang gagal dalam rencananya karena alasan apapun, Lucifer akan terus hidup melalui Gaiba untuk mengulang siklus tersebut karena mereka adalah sama-sama Lucifer. Selain itu, Gaiba beritahukan alasan Pegito dikirim ke alam iblis oleh Lucifer di timeline ini karena untuk melakukan hal yang sama persis seperti Gaiba. Tapi sedikit yang Lucifer tahu bahwa Gaiba sudah ada di sini. Simpelnya Lucifer mungkin nggak tahu kalau Pegito ada dua dan menduduki tahta tertinggi di alam iblis. Sebelum melanjutkan dengan senyuman, Gaiba tegaskan dua cadangan Pegito tidak diperlukan. Gaiba merasa dia memiliki jauh lebih banyak Pegito dan Lucifer di dalam dirinya daripada Pegito 1. Tapi ejekannya akan berhenti ketika kilatan petir di sebelah kanannya menarik perhatiannya. Saat kita melihat Pegito, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Teringat kembali dalam pikirannya bagaimana dia adalah pion Lucifer di musim pertama dan sekarang tampaknya menjadi pion bahkan di akhir musim kedua. Dengan menatap tajam, Pegito menanyakan berapa kali Lucifer berpikir dia bisa lolos dengan mengendalikannya. Pegito tegaskan dia tidak akan mengizinkannya. Dalam ledakan gerakan yang mengingatkan pada panggilan masa lalu, Pegito sang pembunuh dewa sekarang akan bergerak dalam niat membunuh. Dengan tendangan memutar yang kencang, Pegito akan menghantam wajah Gaiba secara langsung, menghempaskan Gaiba melesat melayang jauh. Dan dengan tangan kanannya yang patah, dia akan menggerutu. Pegito tegaskan sebelum Gaiba mati, Gaiba harus mengembalikan semua kekuatan itu karena itu adalah miliknya. Meledakan keluar ekor selnya seperti lembing padat yang memanjang dari tubuhnya, itu akan segera mengejar Lucifer Gaiba yang terlempar. Tapi bahkan saat Gaiba terbang mundur dengan darah menetes dari mulutnya, dia menghasilkan energi di tangan kanannya untuk membalas. Gaiba tegaskan ekor sel yang Pegito keluarkan itu dia juga memilikinya. Jadi itu tidak akan berhasil padanya. Dengan tebasan yang cepat dan juga tajam, dengan pedang pembunuh dewa miliknya, untuk pertama kalinya ekor sel Pegito akan terpotong menjadi dua seketika. Gaiba mengingatkan Pegito apa yang bisa Pegito capai ketika Pegito menggunakan kekuatan Lucifer di masa lalu. Kemudian menancapkan pedangnya ke tanah. Lucifer Gaiba menyeret dirinya hingga berhenti. Pegito balik menegaskan bahwa dia tahu itu dengan sangat baik. Dan Pegito percaya dia membutuhkan lagi kekuatan Lucifer. Dan untuk sesaat, kedua Pegito dari dua musim berbeda dan dua garis waktu berbeda akan berdiri di jurang dalam diam, saling memperhatikan dengan hati-hati. Sampai akhirnya, seolah-olah satu pikiran akan menghubungkan mereka berdua. Mereka akan berkata untuk menjadikan keduanya bagian dari tubuh mereka. Siapa yang kalah, itulah yang akan diserap. Setelah itu, keduanya akan melesat langsung ke arah satu sama lain, masing-masing berteriak sekuat tenaga dengan suara yang sama persis. Setelah mereka mencapai satu sama lain, keduanya sudah siap dengan serangan yang berbeda. Semakin dekat dalam gerakan lambat, sampai tabrakan mereka sendiri akan menghasilkan ledakan besar dari energi Saiyan dan iblis murni. Bertukar pukulan demi pukulan di tengah cahaya terang, keduanya mendaratkan tendangan sampai Pegito akan terkejut dengan Gaiba yang muncul tepat di belakang dengan tangannya terangkat ke atas. Tapi tepat saat dia akan menyapu untuk memenggal Pegito, Pegito dapat menghindar sepenuhnya. Tidak hanya itu, tapi dalam sebuah serangan balik, dia akan bersandar dan di telapak tangan kirinya sebuah bola energi akan dihasilkan. Sampai dalam hal yang mengejutkan, Lucifer Gaiba akan menunjukkan simbol penyerapan energi androidnya yang sudah lama tidak kita lihat, menempatkannya tepat di jalur serangan Pegito yang datang. Tidak membiarkan energinya mengembang, laser itu hampir segera dihisap seperti penyedot debu. Tapi saat kita melihat tangan itu untuk beberapa alasan, tangan itu mulai gemetar saat manik merah di tengahnya mulai menyala merah panas. Dan dalam hal yang tidak terduga bagi Gaiba, seketika seluruh tangannya akan meledak, meninggalkannya dengan tatapan bingung. Gaiba lupa energinya sudah begitu kuat untuk teknologi primitif Dr. Gero. Hanya orang bodoh yang masih berpikir ini berguna. Pegito sontak meremehkan karena Gaiba bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan tubuhnya. Bagi Pegito, itu adalah kesalahan amatir. Ada alasan mengapa dia tidak menggunakan itu sejak Dewa Penghancur terakhir dibunuh.
Pegito merasa sepertinya dia baru saja menemukan kelemahan Gaiba di sini, karena begitu lama di alam ini membuat kepintaran Gaiba sekarang berkarat. Saat Pegito melaju perlahan tapi pasti, tangan iblis yang hilang itu akan terbentuk kembali dan akhirnya kembali ke bentuk yang sempurna. Gaiba ungkapkan dia sudah menunggu di sini sejak lama. Tidak satupun dari para kaisar menyedihkan di bawah sana yang layak menggunakan satupun teknik miliknya. Tapi Gaiba tegaskan Pegito akan tahu semua tentang ingatannya setelah Pegito dia serap dan menjadi Pegito yang ke-1001. Tapi dengan tangan di pinggul, Pegito masih akan tersenyum. Pegito nggak sangka Gaiba ternyata bertemu dengan para kaisar iblis sebelumnya. Pantas saja para kaisar iblis itu terus bilang bahwa mereka mengenal Pegito. Tapi baginya itu menunjukkan banyak hal bahwa 1000 Pegito atau lebih dari mereka yang digabungkan diperlukan untuk bahkan menyamainya. Pegito tegaskan mereka akhirnya tahu sekarang siapa di antara semua Pegito yang hidup di garis waktu terbaik yang sesungguhnya. Komentar pedas itu tentu aja akan membuat Lusif Gaiba kembali ke dalam kemarahan. Gaiba tegaskan balik soal setara, Pegito mungkin lupa bagaimana tubuh ini bekerja. Dan Pegito jelas lupa apa saja kekuatan Lucifer yang diberikan Pegito di masa lalu. Seketika, Gaiba segera membawa tangannya ke kepalanya dan melepaskan Taioken. Mengejutkan Pegito seketika karena matanya bahkan tidak bisa mengikuti untuk berkedip. Dipaksa segera menutupi matanya saat Gaiba menjadi tidak lebih dari gumpalan. Tapi bahkan saat mengintip di beberapa frame terakhir melihat lawannya, apa yang dia lihat akan mengejutkannya. Setelah cahaya itu selesai dan Pegito akan membuka matanya perlahan, sepertinya Gaiba sudah tidak ada. Secara luar biasanya Gaiba akan kembali tepat di belakang Pegito, tapi sekarang dalam bentuk penuh Lucifer terakhir yang digunakan Pegito, tepat sebelum dia mengalahkan Grand Priest yang juga telah diambil alih oleh kekuatan Lucifer sendiri. Tubuhnya membesar dan sepenuhnya menghitam. Ditambah dengan Gaiba menyerap 1000 Pegito, maka kekuatannya mungkin tidak bisa terbayangkan oleh bapak-bapak. Sekarang pertempuran sejati antara Pegito masa lalu dan masa kini akhirnya akan memiliki pemenang. Saat ini, Daishinkan nampak terkejut dan melangkah mundur dari kata-kata yang baru saja didengar antara Pegito dan Lusif Pegito. Dengan matanya yang jelas terbuka lebar dan tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya anggun, semua yang bisa Daishinkan pikirkan sendiri adalah bentuk dari Gaiba. Dai tidak bisa melupakan bentuk itu bahkan jika dia mencobanya. Dan Daishinkan gak menyangka bahwa iblis saat ini adalah sang pembunuh dewa sendiri. Dan bukan itu saja, karena segera beban pengungkapan itu bahkan akan membawa Dai berlutut, jatuh tersungkur dengan keringat bercucuran dari wajahnya. Dai mendengar Gaiba bahkan menyebut dirinya Lusif dan dia menyebut dirinya sebagai saudaranya. Dai nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa siklus selalu terulang? Pria yang mempermalukannya dan mengalahkannya adalah orang yang sama yang menggunakannya sebagai wadah untuk kembali. Dai penasaran bagaimana Lucifer bisa merencanakan sejauh ini ke depan. Saat melihat ke tanah sekarang, dalam pikirannya yang dia lihat hanyalah dua sosok mengerikan dari Pegito dan iblis itu sendiri. Dan anehnya, kemiripannya akan semakin jelas setiap detiknya. Saat akhirnya kehilangan akal sehatnya, Daishinkan akan secara paksa melepaskan Seraphim sempurnanya dengan urat menonjol di seluruh wajahnya. Tapi saat adegan kembali ke medan perang yang berserakan dengan kawah dan asap yang menjalar kemana-mana, Pegito dan Gaiba akan berdiri berhadapan satu sama lain. Pegito terakhir dari musim 1 dan Pegito saat ini dari musim kedua. Biar gampang, Pegito 2 kita sebut saja Gaiba seperti yang dia sukai ya. Pegito ingat bentuk itu seperti baru kemarin. Kesalahan terbesar yang pernah dia buat sejak membunuh Berus. Kekuatan pamungkas yang semuanya demi harapan terakhir untuk mengalahkan Daishinkan. Tapi, jika saja dia tahu betapa salahnya keadaan akan berjalan dari sini. Jika saja dia tahu itu akan membawa kedatangan Lucifer untuk kedua kalinya. Dan betapa ironisnya, Gaiba sekarang akan menjadi bagian dari kedatangan ketiganya juga. Gaiba yang tersenyum merasa setidaknya Pegito mengenali ini sebagai kekuatan pamungkasnya, meskipun itu mungkin hanya mengalir melalui tubuhnya selama 1 atau 2 menit. Tiba-tiba dia bergerak maju dengan gaya Akuma yang tak terkalahkan
Gaiba akan berada tepat di depan Pegito dengan tangan hitamnya diayunkan sepenuhnya ke belakang. Sampai dalam gerakan aneh, Gaiba akan menjulurkan tangannya dengan paksa ke samping. Entah apa sebenarnya tujuannya, yang jelas dia tidak membidik Pegito yang tidak tahu apa-apa di depannya. Membiarkan Pegito bingung tapi dengan wajah terpana karena dari sampingnya anehnya puing-puing dan angin akan meniup ke arah wajahnya. Dari sisi Gaiba sekarang, sebuah belahan besar dari tanah yang hancur akan membentang selama ribuan mil, hancur berkeping-keping dan terhapus menjadi ketiadaan dari tekanan udara. Gaiba mengagumi kekuatannya sendiri sambil menunjukkan senyuman saat dia membuka dan menutup tangannya. Gaiba katakan saat Pegito dan dia bergabung, pada saat itulah mereka berdua menjadi yang terkuat yang pernah ada. Membagi energi maha kuasa dari iblis itu sendiri di antara mereka berdua. Rencana jenius dari Lucifer, tapi hadiah yang bahkan lebih besar yang membawa mereka pada ketinggian yang tidak terhitung. Dan secara pas, bahkan dengan pembagian sempurnanya, dia tahu Pegito lah yang akan memanfaatkan kekuatan gelapnya dengan paling baik. Dan dia tahu Daishin-kan lah yang akhirnya akan menyerap semuanya. Tapi menyatukan dua bagian itu untuk kebangkitan Lucifer pada akhirnya. Lucifer mungkin adalah dirinya, tapi Gaiba tidak bisa tidak mengagumi dan mengambil tips untuk gilirannya nanti setelah Lucifer timeline ini gagal. Tapi Pegito yang terpancing akan muak dengan monolog yang bertele-tele. Pegito akui bentuk itu mungkin memenangkan penghargaan sebagai bentuk terburuknya sejauh ini, tapi dia jamin ini jauh dari yang terhebat baginya. Karena Pegito yakin perubahan iblis parsialnya jauh melampaui bentuk Gaiba yang sudah usang. Seketika Pegito melompat cepat meniru langkah demi langkah, menarik tangannya sendiri, tapi kali ini tidak tertarik membidik udara saja. Saat dalam gerakan cepat yang brutal, Gaiba akan seketika memutar tubuhnya bersamaan membawa ayunan ekor raksasanya menampar Pegito yang terkejut karena lengah, sebelum membantingnya sepenuhnya ke belakang seperti lalat. Tentu aja menyebabkan tabrakan seperti cambuk yang ganas langsung ke gunung, menyebarkan puing kemana-mana. Gaiba menyebut Pegito lucu karena semua kaisar iblis yang Pegito kalahkan, semua waktu berjuang yang dibutuhkan untuk sampai di sini, ternyata menjadi jauh lebih lemah dari apa yang pernah Pegito miliki dengan kekuatan Lucifer. Semua kaisar yang Pegito serap tidak sebanding dengan kekuatan Lucifer. Membiarkan Lucifer Gaiba meledak dalam tawa histeris. Tapi saat tawa itu terus terngiang di udara, retakan akan mulai terdengar dari gunung di belakang. Sampai meledak dengan sangat marah, Pegito akan keluar seperti roket dengan pertumpahan darah. Gaiba ingat saat dia dulu sama naibnya dengannya. Tapi bahkan tidak repot-repot untuk berbalik sepenuhnya, Gaiba hanya akan menolehkan kepalanya dengan senyuman, sampai dengan kilauan serafim iblis merahnya, dia akan menatap dengan intens. Dengan tangan seperti ujung tombak yang diselimuti energi, Pegito sekarang akan berada tepat di belakang hendak menembus tubuh Gaiba. Dan pada pandangan pertama akan tampak seperti Pegito benar-benar akan melakukan kontak. Karena dengan kecepatan, kekuatan, dan teknik yang sempurna, Pegito akan menembus iblis itu sampai ke sisi lain, meninggalkan semburan cairan hitam yang menyembur di tempat dia menyerang. Pegito merasa senang karena seperti yang dia bilang, Gaiba bukanlah apa-apa baginya. Saat kita mendapatkan pandangan dari depan, Pegito dengan tangan cakarnya ke depan, di belakangnya tubuh Gaiba yang hancur akan terlihat jelas. Tapi tidak akan lama sebelum Pegito berhenti akan melihat ke tangannya. Dan apa yang dia lihat akan mengirimkan rasa dingin ke tulang belakangnya. Dalam pemandangan yang menakjubkan, zat hitam misterius yang tampaknya adalah tubuh Gaiba sekarang akan secara instan menempelkan, melapisi seluruh tangan Pegito. Wajahnya ternganga bingung dengan apa yang terjadi. Apakah itu sejenis penyerapan atau sesuatu yang tidak Pegito ketahui? Tapi pada saat itu juga Gaiba muncul di sampingnya dengan mulut terbuka lebar sambil menciptakan bola energi. Dan dalam kilatan cahaya dan energi yang raksasa, sebuah ledakan akan merobek daratan dan tampaknya membawa Pegito selamanya. Tapi dari kehancuran itu, Pegito akan muncul dalam gerutuan dengan sebagian besar tubuhnya tidak terluka. Namun anehnya tangan hitam itu tidak akan terlihat begitu sehat. Sekarang Pegito hanya akan berdiri memantau luka-lukanya
sebelum dia menyadari Gaiba adalah anjing yang licik. Pegito bahkan belum pernah melihat hal seperti itu. Jadi, Pegito menebak ini adalah salah satu teknik Lucifer. Info yang bagus bagi Lucifer untuk mempersiapkan diri. Pegito penasaran apakah Gaiba berniat menyerap energinya, di mana Gaiba yang tersenyum akan membenarkan bahwa itu adalah tebakan yang bagus. Sebuah teknik kejutan, yaitu satu langkah di depan tekniknya. Dari baju Jirah Pegito itu, energinya secara otomatis menjadi milik Gaiba sekarang. Ketika adegan itu diperkecil, kita akan mengerti persis apa yang dibicarakan Pegito dan Gaiba. Seolah-olah Pegito telah menjadi kurang gizi, tangannya yang dulu lebih berotot sekarang akan menyusut menjadi apa yang tampak seperti ranting yang terbakar. Nyaris tidak bisa digerakkan dan hampir mati. Tapi dalam gaya yang brutal, Pegito akan memegang anggota tubuhnya yang lumpuh, dan dengan kekuatan dan wajah berani, dia akan memutilasi dirinya sendiri. Merobek tangannya dari bahunya saat semburan darah akan memancar kemana-mana, meninggalkan Pegito untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan segera, yaitu meregenerasi tangan baru. Tapi yang terpenting, tangan barunya tanpa tanda-tanda hitam iblis sebelumnya. Pegito akui itu adalah kemampuan yang menarik, dan dia akan pastikan itu untuk menjadi miliknya. Dan Pegito penasaran, trik apa lagi yang ingin Gaiba tunjukkan padanya. Dia merasa tidak punya sepanjang hari untuk membuang waktu di sini dengan betapa banyak teman-temannya yang sudah dibunuh Lucifer. Jadi, Pegito sarankan agar Gaiba mati saja dengan cepat. Tapi Gaiba yang ketawa sambil merentangkan tangannya mengingatkan bahwa Pegito tahu sama baiknya dengannya kalau dia tidak akan pernah bisa mati. Tapi jika Pegito benar-benar ingin tahu, dia ingin Pegito datang dan melihatnya sendiri. Dan dengan itu, Pegito yang merasa sangat kesal akan menundukkan kepalanya, mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Kemudian dia akan melesat maju dengan terbang melintasi langit dengan 4 sayapnya. Serangan pertama Pegito dalam bentuk sikutan akan mendarat, tapi tidak di tempat yang dia antisipasi. Karena secara tidak hormat, Gaiba hanya akan melipat tangannya dan menghentikan serangan Pegito cuma dengan sepatu kotornya saja. Saat melihat ke bawah dengan merendahkan, Gaiba menyuruh Pegito untuk menyerah saja. Gaiba akui dia adalah Pegito, tapi dia jauh lebih baik. Gaiba adalah Pegito, tapi dengan Lucifer yang digabungkan. Pegito akan menunjukkan sesuatu sambil menyuruh Gaiba menunggu dan melihat. Dengan kata-kata itu, seketika Pegito akan bergerak cepat ke kirinya, di mana seluruh tubuhnya menjadi kabur. Sebelum dari hilangnya bentuk itu, sebuah tinju berlapis zirah gelap akan menembak ke depan. Tapi benar-benar tidak ada yang bisa melewati tatapan Gaiba, karena segera semua yang akan terjadi adalah bunyi gedebuk keras saat Gaiba akan sepenuhnya memegang tinju Pegito, yang tampaknya itu akan menjadi kekhawatiran terkecil Pegito untuk memulai. Dan sebagai tindak lanjut yang menghancurkan, akan membuka telapak tangannya dalam sekejap. Hingga dalam hitungan detik, meledakkan serentetan energi langsung pada tangan Pegito. Tapi saat dia merasakan kesakitan yang membakar karena seluruh zirah tangannya diledakkan, itu akan segera terhenti saat Pegito yang lengah akan menderita pukulan tajam ke perut yang membuatnya sesak seketika. Bahkan melalui plat dada zirah tunggal yang tersisa di tubuhnya, menghempaskan Pegito melesat mundur menabrak di belakang. Sementara Gaiba hanya akan tampak seolah dia nyaris tidak mengeluarkan usaha sama sekali. Tangannya yang menyerang menjuntai di udara seolah tanpa beban. Tapi di tengah asap, Pegito yang menantang akan tetap diam, hanya agar Gaiba kemudian mengangkat tangannya. Dan seperti yang diharapkan, menghasilkan lebih banyak energi di telapak tangannya. Seperti yang diprediksi, dia menendang Pegito saat dia jatuh. Kemudian Gaiba akan meledakkan segudang laser cendol untuk menyelesaikan pekerjaannya, menciptakan kehancuran di tempat Pegito berada. Tapi bahkan Pegito masih akan bertahan hidup. Tubuhnya tertutup memar dan darah saat dia tidak akan punya apa-apa lagi untuk dikatakan selain erangan kesakitan, sampai Gaiba mendekat dan suara samar akan terdengar saat menggunakan sedikit energi yang dia miliki untuk mengangkat kepalanya dan membuka matanya karena kelelahan. Dia akan berkata, apakah cuma segini kekuatan yang Pegito miliki? Tapi terlepas dari kata-kata menantang Pegito, nadanya akan berubah ketika tangan Gaiba memegang zirah di dada Pegito.
Dalam tarikan tangan yang brutal tanpa peduli sedikit pun, Gaiba akan merobek zira biologis itu langsung dari tubuh Pegito. Dan selagi dia masih hidup untuk menyaksikannya, wajahnya penuh keterkejutan menghentikannya dari merasakan apapun. Sampai dalam teriakan yang memecahkan telinga, Pegito akan merasakan pengalaman rasa sakit yang paling besar sejauh ini. Saat seluruh dadanya akan meledak dengan darah karena pelindungnya sekarang dilepas. Dan dalam kerusakan itu, tanduknya akan menguap serta secara tidak sadar, Pegito akan dipaksa kembali ke bentuk base-nya. Dan seolah-olah Pegito belum cukup menderita, di panel berikutnya matanya akan membelalak dan berlumuran darah saat suaranya akan menjadi lemah. Hampir seolah-olah kotak suaranya sekarang dibatasi. Segera kita akan melihat ekor Gaiba melilit leher Pegito dengan banyak kecap. Gaiba mengangkat Pegito tinggi ke udara saat Pegito hanya akan menatap ketakutan kembali. Sementara Gaiba yang sangat puas akan menyuruh Pegito melihat dirinya yang sekarang. Dia beritahukan Pegito bahkan tidak memiliki apapun yang disebut perubahan iblis lagi. Gaiba minta maaf karena Pegito akan dia serap untuk bergabung dengan 1000 Pegito lainnya. Dengan kalimat yang menakutkan itu diucapkan, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan Pegito selain berjuang dengan sia-sia. Gaiba akan mulai mengangkat tangannya. Kita akan melihat tangan Gaiba sekarang terulur ke arah wajah Pegito dan dengan tampak semakin dekat, membuat Pegito panik tanpa henti saat dia akan meronta dan bergetar ke segala arah. Tapi saat telapak tangan Gaiba sekarang berada di wajahnya, hanya teriakan teredam yang tersisa untuk didengar. Sampai tiba-tiba di sekitar Gaiba sebuah energi putih yang aneh akan mengelilinginya ke segala arah. Keagungan luas dari serangan putih aneh ini akan menjadi jelas ditunjukkan semata-mata dan hanya pada Gaiba. Seketika membuat Gaiba melemah sampai dia melepaskan cengkraman ekornya di leher Pegito. Gaiba yang berada di bawah tekanan tinggi, seluruh tubuhnya akan dipaksa untuk menutup matanya dan memadatkan tubuhnya, seolah-olah gravitasi menekan 1.000.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Gaiba merasa tidak bisa bergerak dan penasaran apa yang sebenarnya Pegito lakukan padanya. Akhirnya menyebabkan Gaiba tumbang berlutut karena dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Pegito beritahukan bukan dia yang melakukannya dan menyadari pasti Daishinkanlah yang melakukan ini. Dan nampak di langit sebuah sosok Daishinkan dalam bentuk angel agungnya kini mengangkat tangannya dengan energi dewa jatuh atas perintahnya. Daishinkan menggunakan lagi serangan pamungkasnya yang sama yang mengalahkan ibunya sang kaisar iblis sektor ke-1. Baik Pegito maupun Gaiba akan menatap dengan penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tapi di tempat lain, kedatangan Daishinkan ini tidak akan berarti banyak karena adegan kita kemudian dipindahkan ke area bawah air lautan dengan ikan dan kehidupan laut yang berkeliaran saat sebuah siluet hitam tunggal akan berdiri di tepi tebing sampai akhirnya menunjukkan dirinya sekali lagi, yaitu salah satu dewa tua bernama Poseidon bernapas dan berbicara dengan mudah bahkan di bawah air. Poseidon gak menyangka bahwa Zeus menyarankan mereka dewa tua untuk berlatih demi melawan Lucifer yang hanya ciptaan multiverse Hera. Satu-satunya tanggapan yang dibutuhkan adalah ciptaan miliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya Poseidon menunjukkan senyuman akan mengangkat tangannya ke dalam pose eksentrik. Saat tubuhnya mulai tegang, dia sedang memanggil sesuatu yang mengejutkan. Tepat di depannya, dalam hamparan laut yang luas, saat kehidupan laut akan melarikan diri, beberapa portal hitam akan terbuka. Berbeda dengan portal biasanya, portal ini berbentuk persegi. Poseidon telah menciptakan begitu banyak multiverse sekarang, sama seperti 12 alam semesta Hera atau Zeno. Jadi dia penasaran mana yang memiliki peliharaan yang layak untuk dia gunakan. Saat kita kemudian mulai memperbesar portal-portal ini, semuanya masih tetap hitam sampai satu persatu pandangan akan menjadi hidup secara berturut-turut dengan panel kita memperbesar ke satu contoh spesifik. Di dalam apa yang Poseidon lihat, pandangan pertama yang akan kita jumpai adalah salah satu dari beberapa pria alien pendek yang masing-masing dipersenjatai lengkap dengan komandan di depan. Dan tidak akan lama sebelum komandan tersebut akan mengumpulkan pasukannya untuk bersiap. Dengan itu melepaskan gemuruh teriakan dari petak-petak pasukan pria, masing-masing melompat di udara dengan tinju yang dipompa. Tapi saat para pasukan akan berteriak, hanya satu di belakang yang akan menyadari sesuatu di langit. Dia mendongak terpesona menyipitkan mata karena di atas sana kilauan cahaya akan terlihat.
Tapi dengan naibnya, para pasukan di bawah akan berkomentar bahwa itu pasti adalah bintang jatuh. Tapi dalam sekejap, bintang yang berkilauan itu akan berubah menjadi meteor yang jatuh dengan cepat, yang telah melintasi jarak yang luas dari atas ke tanah dalam hitungan detik. Sampai setiap prajurit akan hilang dalam gelombang cahaya yang begitu cepat, sehingga mereka nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi atau mengatakan apapun. Sampai akhirnya, ledakan untuk mengakhiri semua akan meletus karena jelas sesuatu seperti nuklir baru saja jatuh menghapus setiap jejak pasukan dan bersamanya harapan dan impian mereka. Tapi melalui asap itu akan muncul setidaknya satu sosok yang aneh. Sebuah kaki kemudian akan melangkah maju dan kemudian sebuah apel yang baru dimakan setengahnya akan jatuh di samping kakinya yang berotot. Sampai dalam pengungkapan pertama yang mengejutkan, seorang pejuang akan muncul, berpenampilan Saiyan dan bahkan memiliki satu mata serapim hijau yang unik hanya untuk para Saiyan. Zirahnya tribal tapi jelas seperti para Saiyan zaman dulu, dan rambut yang sangat panjang. Dia sangat mirip seperti Saiyan zaman dulu, yaitu Raditz kakak Goku. Tapi yang berbeda, dia bukan berasal dari Multiverse Zeno, melainkan Multiverse Poseidon. Artinya, apakah masih banyak multiverse di luar 12 alam semesta Zeno? Jika benar, pastinya masih banyak orang kuat di luar sana. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.